Oke, halo semuanya, Denberg di sini. Jadi kita bakal bahas manhwa lagi. Jadi kalau kalian suka komik-komik yang long strip, yang full color gitu kan, yang shoujo, walaupun ya kita tahu gua laki, tapi shoujo itu kalau gua bilang sekarang sih gak cuma laki aja ya. Gua pikir kalau selama ceritanya seru ya seru aja gitu kan. Gak masalah genrenya, kecuali maksud gua genre-genre yang abnormal ya. Kayak genre 18 plus atau genre ini ya, genre LGBTQ plus minus kali bagi tambah kayak gitulah ya. Gak jelas gua. Itu gak ngerti gua ngapa bisa bisa aneh-aneh aja ditambahin sama orang. Bisa sampai sepanjang itu. Dengan gua kan LGBTQ. LGBT aja sih, gak ada Q sama plus lagi. Tiba-tiba dipanjangin aja gitu. Heran juga gua. Memang orangnya memang sulit dimengerti dengan otak normal ya, yang kayak gitu. Tapi memang ada yang kayak gitu karena buktinya ada namanya ya. Jadi itu bukan hanya rumor atau hoax, jadi kalian harus hati-hati laki-laki di luar sana ya, bukan perempuan lagi, tapi laki-laki juga harus hati-hati sekarang. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja ke judulnya. Jadi kalian bisa lihat di sini judulnya itu adalah Solitary Lady, atau dia punya alternatif itu namanya Untouchable Lady. Jadi yang mana yang kalian suka aja, yang enak didengar ya nyebutnya ya. Kemudian di sini tentunya ada versi resminya, dia itu ada di Tapas ya kalau versi Inggris yang official, tapi tentunya di sini kalau di Indo, IP Indo, dia ini gak bisa diakses halamannya, sayang sekali ya. Jadi ya di sini kita lihatnya di versi Scanlation ya. Jadi kalau Scanlation itu kemungkinan bakal ada perubahan nama gitu, perubahan translasi atau perubahan judul ya. Tapi tetap bisa dibaca ya. Kualitasnya juga agak jauh-jauh dari official. Kadang memang ada sedikit error tapi masih bisa ditoleransi begitu. Oke, jadi di sini kayaknya di sini ada official Indonesian translation. Jadi kalian bisa langsung aja ya. Ini punya Kakao Page. Jadi gua pakai versi Kakao Page aja ya di sini. Jadi gak ke halaman Scanlation lagi. Jadi di sini dia dari Kakao Page. Ntar gua sertain linknya gitu kan. Kemudian di sini adalah sinopsisnya. Dan ini adalah artnya ya. Jadi kalau dari sisi art dia lumayan bagus ya. Kemudian ini adalah reinkarnasinya, gua gak bisa bilang panjang lebar ya, karena di sini ntar gua kasih link aja gitu. Jadi kalau di judul Indonya masih pakai judul Solitary Lady, kemudian genrenya romance dan fantasi, dan di sini premisnya belak-belakan aja gua bilang ini premis yang biasa ya, yang mainstream. Jadi kalau kalian berharap premisnya nggak mainstream atau kalian tipe-tipe yang sukanya komik yang nggak mainstream ya alurnya, bukan alur sih, premisnya gitu. Tapi di sini gua bilang dia ini mainstream dengan bumbu. Jadi kalau kalian baca di sini di female lead ini adalah tokoh utamanya. Dia itu bisa bereinkarnasi tiap dia mati ya. Ini kayaknya translasinya nyeleneh ya, kayaknya gua bilang ini bukan reinkarnasi sih. Kalau reinkarnasi itu kan dia balik ya, balik jadi orang lain gitu, jadi entah jadi makhluk lain juga bisa kan. Tapi ini dia baliknya ini ke titik waktu tertentu di kehidupan dia. Jadi kayak apa itu, anime anime Subaru itu ya, yang tokoh utamanya Subaru kalau nggak salah ya, yang female leadnya Emilia. Gua lupa ya judulnya. Gua ingat tokoh utamanya tapi lupa ininya. Pokoknya kayak gitu ya, dia bisa balik ke masa lalu di titik yang sama. Jadi dari sinopsis ini kalian tahu dia ini sudah reinkarnasi, sudah balik ke masa lalu sebanyak 7 kali ya.
Jadi 7 kali itu tentunya dia menjalani kehidupan yang berbeda setiap kehidupannya, setiap dia balik ke masa lalu. Karena nggak mungkin dia ngulangin kesalahan yang sama ya kan. Nah di sini premisnya ini kan kelihatan dari sinopsis kayak dia mau balas dendam atau dia balik ke masa lalu, tiba-tiba dia OP ya, dia jadi overpower karena dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan ya kan. Tapi di sini tentu saja kalau dia cuma macam begitu ya, kayak kayak komik Cina, gua gak bilang komik Cina jelek-jelek, tapi kebanyakan komik Cina kan punya tema yang sama ya. MC yang dibully gitu kan, kemudian dia entah dia balik ke masa lalu lah atau gimana lah, tiba-tiba jadi kuat gitu kan. Terus dia balas dendam gitu. Tapi di sini nggak kayak gitu juga. Mungkin ketika kalian baca, ini akan terjadi sesuatu yang menarik buat kalian bahas nantinya. Karena di sini tentunya gue gak bisa ngasih spoiler ya, tapi di sini gue bisa ngasih rekomendasi aja. Gue gak bisa bahas full spoiler gitu kan eh, sampai selesai chapternya, tapi gue ngasih gambaran aja gitu, premisnya gimana. Jadi kalau kalian lihat ini mungkin dari kelihatan muka MC-nya ya, yang sekarang ya, yang kayak gini, ini kelihatan badass ya. Tapi ketika kalian telusuri dari kehidupan dia yang sebelumnya, ya ini tipe-tipe MC yang halu ya, yang berharap. Karena dia ini dibully oleh keluarganya. Jadi dia masih berharap bahwa keluarganya ini bisa berubah gitu. Nah, makanya dia bisa sampai balik ke masa lalu sampai 7 kali ya. Jadi dia balik ke masa lalu itu kalau ya tentunya kalau dia meninggoy ya. Jadi dia balik lagi ke masa lalu ketika dia meninggoy. Nah, ini mungkin kalian mikir, gue malah sih ngelihat MC yang gak tegas ya, yang pelin-pelan gitu kan, atau yang lembek hatinya gitu. Tapi gue berani bilang di sini, ketika kalian ikuti alurnya, kalian bakal paham kenapa si MC bisa berpikir begitu. Karena di sini gak blak-blakan dimasukin mentah gitu ya, premisnya ini sama si author. Tapi benar-benar ada bumbunya di sana. Jadi kalian bakal beresonansi kalau gua bilang. Jadi bersimpati ke MC. Kalian bakal paham dengan cara pikir kenapa si MC bisa berpikir begitu, kenapa dia bisa mengambil tindakan itu. Kalau gua bilang ini bisa dibilang bagus, tapi gak sampai bagus banget gitu kalau gua bilang. Ini benar-benar kalau gua bilang cocok kalau buat kalian punya waktu yang senggang gitu dan habis stok kalian buat baca manhwa ya. Kemudian artnya kalian bisa lihat sendiri, artnya di sini juga bagus ya. Gua penganut ajaran pink hair MC ya, pink hair female lead supremacy. Jadi kalau punya female lead yang rambutnya pink itu pasti menarik ya. Gak tahu kenapa gua punya anggapan kayak gitu. Jadi makanya gua baca gitu. Dan memang faktanya di sini ketika gua baca, ya ini menarik aja gitu. Walau di sini sebenarnya kendalanya di chapternya ya. Kalau di chapternya gua lihat itu entahlah, mungkin gua habis baca Stepmother Martian, jadi gua agak gua agak ngerasa kalau chapternya itu cukup ya. Jadi chapternya itu berasa pendek di gua. Padahal sebenarnya itu panjangnya sama sih kayak kayak komik long strip lainnya gitu. Tapi ya mungkin efek itu tadi. Tapi gua bisa saranin ini bisa cocok sekali buat kalian baca gitu. Oke, mungkin cukup batas di sini ya pembahasan dari gua. Jangan lupa di like dan di share, di subscribe biar membantu algoritma YouTube untuk menjaring ikan-ikan lainnya ya yang bakal membaca dan jadi kaum baca komik shoujo. Padahal laki ya. Ingat, komik itu gak mesti pilih-pilih genre ya, asal bagus ya bagus aja gitu. Kecuali ya genre kayak hentong ya. Karena hentong kan kita tahu sendiri tujuan kita baca hentong buat apaan. Iya kak. Jadi gak usah mikirin cerita. Atau baca yang genrenya ada LGBTQ plus min bagi kalian tambah kurang terselah lah. Itu panjang bener sih, bisa-bisanya orang nambahin Q tambah plus lagi. Gak habis pikir gua. Oke, see you next time ya.